Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil, masih di pembahasan Dawabit Ta'arud al-Jarh wa Ta'dil. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qad yaridul itlaqut tawsiqi minal a'immatil mutaqaddimina aktsaru syumulan minhu indal mutaakhirin wa huwa indal mutaakhirin aktsaru tahdidan li darajatir rawi. Dan terkadang datang penggunaan tausik dari imam-imam mutaqaddimin itu lebih banyak cakupannya darinya daripada orang-orang yang datang yang datang belakangan. Baik. Jadi ini penting faedah ini ya. Datang penggunaan tausik di a'immah mutaqaddimin itu lebih banyak cakupannya daripada apa? Mutaakhirin. Jadi tausiknya mutaqaddimin itu kadang kalimat-kalimat yang umum. Cakupannya banyak dibandingkan dengan orang yang mutaakhirin. Terus dan dari sisi orang-orang yang datang belakangan itu lebih banyak batasan terhadap derajat-derajat seorang rawi. Nah, kalau di mutaakhirin lebih banyak tausik dalam apa? Derajatnya rawi. Mutaakhirin itu terkait dengan derajatnya. Misalnya kalau dibilang thiqah, orang dulu thiqah itu bisa hasan. Apa maksudnya? Kalau dia bilang thiqah, bisa saja rawinya hasan. Kalau mutaqaddimin. Kalau mutaakhirin sudah lebih banyak membatasi. Kalau thiqah berarti sahih. Kalau hasan dia bilang soduq. Kadang begitu. Paham kan? Dia istilahnya sudah terkait dengan derajatnya apa? Rawi. Kalau mutaakhirin. Jadi mutaakhirin. Makanya antum dapatkan di istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang mutaakhirin kan, rata-rata ditahdid derajatnya. Membatasi derajatnya apa? Rawi. Jadi komentarnya mutaqaddimin kita tidak bisa tertipu. Paham kan? Kadang-kadang orang mutaqaddimin dia bilang thiqah, ternyata maksudnya bukan thiqah dalam artian seperti thiqah indal mutaakhirin. Kalau mutaakhirin dia bilang thiqah, hafidz, itu beda. Itu sudah pembatasannya. Paham kan? Kalau mutaakhirin ini yang kita harus pahami. Terus Wa min zalika anna ba'dal mutaqaddimina qad yutlaqu lafdhu thiqatin ala thiqati wa ala saduqi. Ini mutaqaddimin, lihat. Buktinya ini, terus. Dan dari hal tersebut bahwasanya orang-orang mutaqaddimin terkadang menggunakan lafaz thiqah terhadap thiqah dan terhadap saduq. Orang mutaqaddimin, dia bilang thiqah, dia pakai untuk yang thiqah betul atau untuk yang saduq. Tahu saduq kan? Hasan. Iya kan? Hasan. Ini mutaqaddimin. Terus Wa qad yuqarrinuna al-lafzain ma'an al-lafzain ma'an thiqatun saduqun indal hukmi 'ala rawi. Dan mutaqaddimin ini ya. Dan terkadang mereka menggandengkan dua lafaz secara bersamaan, lafaz thiqah dan lafaz saduq ketika menghukumi seorang rawi. Dan ini di mutaqaddimin. Kadang mereka bilang thiqatun saduq. Mutaqaddimin. Terus Wa yuwaddihu dhalika annal haditha indal mutaqaddimina imma sahihun wa imma dhaifun. Dan memperjelas hal tersebut bahwasanya hadis di sisi orang-orang yang mutaqaddimin baik itu sahih dan baik terkadang itu sahih dan terkadang itu dhaif. Ini rahasianya sebenarnya. Jadi mutaqaddimin itu saudara, hadis itu dua saja. Sahih, dhaif. Tidak ada itu hadis dibagi tiga, sahih, hasan, dhaif. Enggak. Jadi hasan itu sahih di mutaqaddimin. Makanya rawi yang thiqah dia bilang thiqah. Rawi yang saduq hadisnya hasan dia bilang juga pasti thiqah. Karena kenapa? Karena buahnya sama. Hadisnya apa? Sahih. Selain itu dhaif. Jadi mereka pembagian mutaqaddimin hanya sahih sama dhaif. Belum ada hasan. Karena hasan juga adalah sahih. Iya kan? Iya, secara berhujjah juga
antara hadis hasan sama hadis sahih dalam kekuatan berhujah sama. Nanti kita bicarakan setelah ada ta'arud. Ada ta'arud baru kita bedakan itu. Ketika ada ta'arud antara hadis sahih dengan hasan, baru kita bicarakan. Kita kedepankan yang sahih daripada apa? Hasan. Kan ketika berdalil itu ta'arud saja. Berarti kalau tidak ada ta'arud, sama saja istidlalnya. Sama saja kita beristidlal dengannya. Terus Walidzalika yustafadu min tasnifil mutaakhirina li maratibi alfazil jarhi wat ta'dili fit tarjihi baina man yashtarikuna indal mutaqaddimin fi mutlaqil qabuli au fi mutlaqit tad'ifi. Dan oleh karena itu diambil manfaat dari karangan-karangan orang-orang yang datang belakangan terhadap tingkatan-tingkatan lafaz jarh wa ta'dil pada tarjih. Jadi ketika kita tarjih, jangan pakai mutaqaddimin. Antum akan bingung. Jangan pakai mutaqaddimin. Kita pakai apa? Mutaakhirin ketika antum tarjih. Karena mutaakhirin membedakan derajatnya. Kan gini, kalau kita tarjih, apa pertama antum periksa? Dah, kan itu pertanyaannya. Ketika babnya tarjih dalam masalah fikih, yang kita periksa pertama, sanad. Pastikan sanadnya. Ketika sanadnya sudah pasti sahih, kita melangkah. Kalau dhaif selesai masalah. Kan begitu. Kita langsung amalkan hadis sahih, tinggalkan dhaif. Tapi kalau sanadnya sama-sama sahih, kan baru kita lihat matan. Mana yang mantuk, mana yang mafhum, mana sahibul kisah, mana hakian lil kisah, mana pemilik kisah, mana penukil. Itu kan tarjih di matan semua itu. Iya kan? Ini kalau tarjih berarti kita lihat dulu apa sanad. Kalau antum mau tarjih sanad, jangan mutaqaddimin. Lihat di mana? Mutaakhirin. Kita mutaakhirin saja. Lihat kalau mutaakhirin. Jangan lihat mutaqaddimin. Iya, ini kita faedah berharga sekali ini ya. Iya, karena kita tahu cara melihatnya nanti kalau ta'arud. Kalau ta'arud, alhamdulillah. Terus antara orang-orang yang bersyirik di sisi orang-orang mutaqaddimin dalam memutlakan penerimaan dan dalam pemutlakan dalam pendhaifan. Qad yakhtassu rawi as-sabi asyar qad yakhtassu ar-rawi qad yatakhassasu ar-rawi fi fannin min fununir riwayah bisababi ma yabzuluhu fihi min juhdin fi talaqqihi wa adaihi fayakunu hujjatan fi dzalikal fanni. Masyaallah. Dah. Wa amma ma siwahu min fununir riwayah faqad yuhtajju bihi fi wa qad yaksuru darajatuhu anil wa qad taksuru darajatuhu anil ihtijaj wa rubbama qasurat an darajatil i'tibar. Terkadang seorang rawi itu khusus pada satu bidang dari bidang-bidang periwayatan. Kadang dia punya takhusus, punya kekhususan, keahlian dalam sebuah bidang. Tapi tidak di bidang yang lain. Nah, ini juga perlu kita tahu ini. Dalam masalah menerima riwayatnya. Iya kan? Dia punya takhusus. Ini nanti, kenapa itu Abu Hanifah dhaif, tapi kita terima pandangan fikihnya. Secara hadis, tapi kan dia punya takhusus dalam beristidlal. Wah, jangan kita tanya. Paham kan? Tapi secara periwayatan hadis, dia dhaif rijalnya. Tapi secara istidlal, kuat. Yang penting sampai hadis kepadanya. Nah? Iya. Yang penting sampai hadis kepadanya. Atau ayat. Iya. Ini nanti. Karena kadang itu rawi ada takhususnya. Ada takhususnya, ada fan yang dia kuasai. Terus. Dengan sebab apa yang dia kerahkan padanya dari usaha pada penerimaannya dan pada penyampaiannya. Nah, jadi dia kerahkan seluruh usahanya dalam mengambilnya dan juga dalam menyampaikannya. Nah, dalam mempelajarinya, kadang sebagian orang, Masya Allah, diberikan kecintaan terhadap itu, dia pokoknya dia pelajari semuanya. Dalam menyampaikannya juga,
Wah, ini kalau kita bilang sekarang total sekali dalam belajar dan menyampaikannya. Paham kan? Ini karena dia punya fun itu. Kan dia punya apa? Fun. Terus? Maka dia menjadi hujjah pada fan tersebut. Ini dia. Jadi dia menjadi hujjah dalam bidang itu. Ya, kadang ulama mengatakan huwa ruknun fi hadzal fan. Dia adalah rukun dalam bidang ini. Tahu rukun toh? Itu ajanibul qawi. Sisi yang kuat dalam bidang itu. Dalam bidang itu. Dipahami ini tak? Iya, terus. Dan adapun adapun apa yang selainnya dari bidang-bidang periwayatan, maka terkadang dia dihujjah dengannya padanya. Kadang saja. Kalau bidang lain terkadang. Tapi kalau dia riwayatkan dari bidangnya, itu jadi hujjah. Di bidang lain tidak. Dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi hujjah. Terkadang saja. Kadang diambil, kadang juga tidak. Kalau apalagi menyelisih yang lain, tidak ditengok. Tidak ditengok. Paham tak? Nah, terus. Dan terkadang berkurang derajatnya dari berhujjah. Turun derajatnya. Taksur turunnya. Kadang turun derajatnya dari ihtijaj untuk berhujjah dengannya. Dan terkadang turun derajatnya dari derajat yang dianggap. Bahkan dijadikan syawahid saja turun. Derajat itibar atau syawahid wal mutaba'at turun. Tidak jadi pendukung, tidak bisa didukung. Jadi kadang itu rawi dianggap dalam sebagian bidang, kan dia ahli di situ. Dia kirakan semua kemampuannya, tapi bidang lain tidak bisa dikuatkan dan dia tidak bisa menguatkan. Ini adilnya dalam ulama hadis kalau kita lihat adalah orang yang paling adil dalam menghukumi rawi. Nah, dia hukumi dia dhaif dari sisi periwayatan saja. Dia kalau ada kekuatan yang tempat lain, dia terima. Mereka adalah orang paling adil. Dari sini kita bisa pahami bahwa ulama jarh wa ta'dil itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Karena murni, karena buktinya dia dhaifkan di tempat lain, dia kuatkan di tempat lain. Nah, ini kita lihat sekali ini. Di misalnya kita lewat itu Abdul Razak San'ani. Wah, kalau kita bicarakan ini masalah kalau orang sekarang tuh, masa kamu bicarakan tahu? Ternyata ya kan dia di Yaman dia sampaikan, alhamdulillah. Enggak masalah. Dia sampaikan di tempat lain, dia sudah buta, ditalqin, enggak diterima. Jadi ketika enggak diterima, mereka bilang betul, enggak diterima hadisnya. Padahal itu imam, enggak ada dibilang perasaan. Jadi ulama hadis begitu. Enggak pakai lagi perasaan. Memang mereka ngomong karena beragama. Iya, jangan sampai orang memasukkan hadis yang bukan hadis. Iya, Masya Allah. Wa min amsilati dzalik al-awwal Asim ibn Abi Nujud al-Muqri'u al-Mashhur. Qala al-Hafiz adz-Dzahabi kana Asimun sabitan fil qira'ah. Betul. Terus. Kana Asimun sabitan fil qira'ah. Sabatan. Oh. Kana Asimun sabatan fil qira'ati saduqan fil hadis. Lihat, beda hukumnya dah. Asim, tahu Asim dah? Perawi qira'ah. Perawi qira'ah Asim. Yang namanya Deden. Mana Deden? Dikasih nama oleh Syekh menjadi Asim. Ternyata sudah keluar dari qira'ah ya. Nggak jadi Asim ini saudara. Jadi Asam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh tetap Asim ya. Tetap ya. Nggak jadi Asam. Alhamdulillah. Lanjut. Wa qad wasaqahu Abu Zur'ati. Ulang tadi. Asim. Qala al-Hafidz Dzahabi. Qala al-Hafidz Az-Dzahabi kana qala al-Hafidz Az-Dzahabi kana Asibun sudah baca. Terjemahkan. Dan dari contoh hal tersebut yang pertama adalah Asim bin Abi Nujud al-Muqri al-Mashhur. Berkata Al-Hafidz Az-Zahabi bahwasanya Asim itu sabit pada qiraah dan soduk pada hadis. Kalau hadisnya soduk itu bisa hasan lah kalau ada intubi. Kalau ada pengikutnya, ada yang mendukungnya. Itu Asim. Tapi kalau dia bersendiri, dhaif. Dhaif kalau dia bersendiri. Karena ini khafifud dhabt. Dalam hadis, tapi dalam qiraah, jangan ditanya.
Nah, dalam kiroah dia kuat. Dalam kiroah, periwayatan kiroah. Tapi kalau dalam periwayatan hadis, soduk. Terus, jadi jangan sampai kita tertipu tuh. Karena ahli kiroah langsung, wah ya, ahli semua ini. Enggak. Ya, di ahlinya saja. Wa qad wassaqahu Abu Zur'ati wa jama'atun wa qala Abu Hatim mahallahu asidik. Mahalluhu asidik. Dan sungguh Abu Zur'ah dan sekelompok orang telah mensikohkannya. Dan berkata Abu Hatim kadarnya itu dia sidik. Wa qala Daruqutni fi hifzihi syai'un ya'ni lil hadis la lil huruf. Masya Allah. Daruqutni ini saudara orang mutaakhirin. Kuat dalam komentar. Langsung derajat. Derajat. Dan berkata Ad-Daruqutni pada hafalannya. Berkata Daruqutni pada hafalannya itu terdapat sesuatu. Ya, marah ahli qiraah ini kalau dibilang begini. Pada hafalan sesuatu, Boy. Ahlinya ini qiraah. Pada hafalannya ada sesuatu. Maksudnya? Yaitu pada hadis bukan pada huruf. Enggak, huruf qiraah maksud. Yaitu pada hadis bukan pada qiraah. Bukan huruf pada qiraah. Itu qiraah. Ulama qiraah bilang qiraah itu huruf. Makanya mereka bilang fi huruf fi Abdullah bin Mas'ud. Huruf maksudnya adalah qiraahnya. Jadi mereka istilahkan qiraah itu dengan huruf. Jadi jangan sampai antum bilang yaitu ada sesuatu pada hadisnya tidak pada hurufnya. Huruf apanya? Pada qiraahnya. Karena istilah qiraah adalah huruf. Wa ma zala fi kulli waqtin yakunu alimun imaman fi fannin muqassiran fi fununin wa kadzalika kana sahibuhu Habsu Ibnu Sulaiman sabatan fil qiraah wahiyan fil hadis. Kalau ini lebih parah lagi. Nah, kalau tadi masih mending sedikit. Soduk. Temannya juga ini. Wa kana al-a'masyu bi khilafihi. Kana sabatan fil hadis. Linan fil huruf. Dan tetap pada terus menerus pada setiap waktu. Setiap waktu begitu. Dah, ini sudah sunatullah lah. Kalau ada orang fokus dalam qiraah biasanya lemah dalam hadis. Dah, karena qiraah membuat dia lupa semuanya. Kan dia harus buang semuanya. Kalau orang masuk qiraah harus buang semuanya. Dah, kalau ada campurannya selesai. Campur riwayat yang dia baca. Nah, maka rata-rata itu ahli qiraah dhaif di tempat lain. Itu setiap waktu begitu. Bahkan bukan hanya di qiraah, orang kalau dia ahli fan begitu, kadang lemah di tempat lain. Dan terus menerus di setiap waktu seorang alim itu menjadi imam pada satu bidang dan dia kurang pada bidang-bidang yang lain. Nah, makanya nggak usah ngajar semua fan. Saya itu jadi ahli semuanya. Kasih orang. Itu kapan kita ini mengajar semuanya, selesai. Tidak ada yang bisa kita ahli di situ. Nah, ngajar Tommy ini, semua dia ngajar. Tidak bisa ahli. Tidak bisa ahli. Makanya kadang kita lihat orang bicara di fikih, bicara kemana-mana bicaranya, karena ahli semua nih. Begitu, karena tidak fokus pada bidang, sehingga campur pembicaraannya. Kelihatan. Kalau antum melihat orang tidak berfan, itu biasanya kalau ngomongnya kemana-mana. Karena dia tidak ahli. Misalnya bukan ahli fikih, tapi ngajar di fikih misalnya. Bukan ahlinya nih, bukan orang yang menelaah fikih. Tapi ngajar di fikih. Kemana-mana itu. Biar di fikih bahas akidah. Antum lihat saja. Kalau orang tidak, dia bukan orang yang menelaah dengan ahli, teliti, tapi ngajar. Pasti kemana-mana. Contoh, atau kalau tidak kemana-mana, pasti tidak kuat. Pasti tidak kuat. Jelas kan? Nah, ini masalah. Karena terus-menerus begitu. Kalau seorang imam itu
dia ahli dalam sebuah fan, pasti kurang dalam fan yang lain. Terus? Dan begitu pula temannya Asim, yaitu Hafs Temannya bin maksudnya ini Sulaiman. muridnya. Kan perawi dari Asim siapa? Hafs. Nah, penukilnya. Penukil dari Asim adalah Hafs, muridnya. Itu Hafs bin Sulaiman, dia itu sabit pada kiroah dan lemah pada hadis. Bayangin tak? Kalau ini bukan lagi sodu, wahian, doib dalam hadis. Dan A'mash itu kebalikannya, dia itu sabit pada hadis dan lemah pada kiroah. Nah, Al-A'mash kebalikannya. Al-A'mash kalau masalah hadis, jangan ditanya. Tapi kalau masalah kiroah, jangan juga bertanya padanya. Iya kan begitu? Iya. Karena itulah, orang itu kan masing-masing punya keahlian ya dalam bidangnya. Terus Wa qala aidan Asimun ibnu Bahdalah Asimun ibnu Bahdalah al-Kufi maula ibni Bani Asad sabitun fil qiraah wa huwa fil hadis duna sabati sadukun yahim. Masya Allah. Dan berkata juga Asim itu Asim bin Bahdalah. Asim bin Bahdalah al-Kufi, dia itu mantan budak dari Bani Asad. Dia itu sabit pada kiroah dan dia itu pada hadis di bawah sahabat, yaitu soduk yang biasa melakukan kesalahan pada riwayatnya. Enggak, soduk pun yahim. Ini dia, tapi dalam kiroah dia adalah sahabat. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajarin fi sya'ni Asimin sadukun lahu Asim bin Bahdalah, ya. Gitu ya. Sadukun lahu awhamun hujjatun fil qira'ah wa hadithuhu fi sahihain makrunun. Nah, ini dia. Tapi ada dalam sahihain masalah hadisnya. Tapi hadisnya apa? Syawahid, bukan usul istidlal. Digandengkan dengan yang lain. Dan berkata Hafidz Ibnu Hajar pada perkaranya Asim bahwasanya dia soduk dan dan dia selalu melakukan kesalahan. Memiliki kesalahan. Dan dia memiliki kesalahan. Dia itu hujjah pada kiroah dan hadisnya pada sahihain itu tidak dikeluarkan kecuali digandengkan dengan yang lain. Dia hadis dalam sahihain makrun, digandengkan dengan yang lain. Min babil syawahid wal mutaba'at. Asani Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi maulahum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Imamul Maghazi sadukun yudallisu wa rumiya bitasyayu'i wal qadari wal qadari akhraja lahu al-Bukhari ta'liqan wa akhraja lahu Muslim fil mutaba'at fahuwa imamun fil maghazi wa amma fil hadis Ahadith. Wa amma fi ahadisil ahkami fa hadisuhu hasan ma tasarraha bis sama'i wa lam yukhalif man huwa awsaq minhu. Dan yang kedua adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi maulahum. Bisa al-Muttalibi maulahu. Al-Muttalibi maulahum. Berkata Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya dia imam di daerah Al-Maghazi. Wih, apa itu? Imamul Maghazi. Dia itu Imamul Maghazi. Aha. Imam dalam masalah sirah. Oh, sejarah. Kira daerah. Sejarah. Imam pada sejarah. Dia itu soduk dan melakukan tadlis. Nah, tapi hadis secara hadis soduk. Dia itu dituduh Syiah dan Qadari. Bahkan dituduh Syiah dan Qadariyah. Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya secara muallaq. Dan Imam Muslim itu mengeluarkan hadisnya dalam mutaba'at. Dan dia imam pada Maghazi, pada sejarah. Dan adapun hadis-hadisnya pada hukum-hukum maka hadisnya hasan. Kapan ditasrih dengan pendengaran
Dan hadisnya tidak Kan menyelisih. dia modalis, tak? Dia modalis. Iya, berarti kalau dia jelas mengatakan dengan apa? Dia mendengar, terima. Kalau tidak, enggak. Dan tidak menyelisih orang yang lebih sikoh darinya. Wasamma wasamma ta'afrodun ishtaharu bifannin muayyanin lakin lam yultafat ila marwiyatihim fihi idh kanu majruhil adalati ka abi Mihnaf Lutin ibni Yahya al-Asdi wa Hishamin ibni Muhammadin ibni Muhammad ibni Sa'ib al-Kalbi, dan di sana terdapat sekelompok orang yang terkenal dengan satu bidang tertentu, akan tetapi tidak dilihat pada periwayatan mereka, tidak dilihat pada periwayatan mereka padanya, karena mereka itu dijarah pada adalahnya, seperti Abi Mihnaf Lut bin Abi Yahya al-Asdi, wa Hisham ibni Muhammad ibni Sa'ib al-Kalbi. Asamina asyarah qad taridu alfadul jarhi wat ta'dili al-manqulati min kutubil mutaqaddimina mukhtasiratan aw mahkiyatan bil makna min kutubil mutaakhirina littirarihim ila jam'i akbari adadin minar ruwati fi kitabin wahid wa yu'assiru dzalikal ikhtisar wa tilkal hikayah li lafzil jarhi wat ta'dili fil hukmi 'ala rawi tawsiqan wa jarhan. Dan yang ke-18, terkadang lafaz jar dan ta'dil itu dinukir dari kitab-kitab orang-orang mutaqaddimin, itu diringkas dan dihikayatkan dengan makna pada kitab-kitab orang-orang yang datang belakangan, karena ketidakmampuan mereka untuk karena daruratnya mereka untuk mengumpulkan sebagian besar jumlah dari perawi dalam satu buku. Nah, jadi kadang mereka meringkas. Ibarat jar wa ta'dilnya orang mutaqaddimin, karena mereka mau meringkas apa? Mengumpulkan banyak rawi dalam satu buku. Maka peringkasan tersebut dan hikayat tersebut dengan makna pada jar wa ta'dil itu memberikan pengaruh pada hukum atas seorang rawi berupa tausik dan jarah. Kan begitu kan? Kadang mereka ringkas. Ya, yang Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, kalau banyak kalamnya langsung dibilang soduk. Kadang itu soduk kesimpulan dari kalamnya a'immatul mutaqaddimin. Anda a'immatul mutaqaddimin, sehingga kadang mempengaruhi dalam hukum terhadap rawi. Ini thiqah atau jar. Walidha yata'ayyanu tawsiqu tilkal aqwali min masadiriha al-asliyah. Dan oleh karena itu jelaslah tausik harus dan oleh karena itu harus tausik dari ucapan-ucapan tersebut dari sumber-sumbernya yang asli. Nah, harus kita tausik dulu, cari dulu, lihat dulu, pastikan dulu ucapan-ucapan itu dari sumbernya yang asli. Wa min amsilatil ikhtisari naqlul hafidhi az-zahabi li ibarati Abi Hatimin fi hukmihi ala Syahri ibni Hushab. Ala Syahri ibni Hausyabin. Dan dari contoh yang meringkas adalah penukilan Hafidz Az-Zahabi terhadap ibarat Abi Hatim pada hukumnya atas Syahr bin Hushab. Pada Syahr bin Hausyab. Qala Abu Hatimin Syahr ibni Hausyabin ahabbu ilayya min Abi Harunil Abdi.
wa min Bishrin ibni Harbin walaysa biduni Abi Zubairin la yuhtaju bi hadithihi. Dan berkata Abu Hatim Syahr bin Hausyab lebih saya sukai daripada Abi Harun al-Abdi dan dari Bishr ibni Harb, dan dia tidak dibawa Abi Zur'ah dan Abi Zubair. Dan dia tidak dibawa Abi Zubair dan tidak dihujai dengannya hadisnya. Nah, tidak berhujjah dengan yang tidak berhujjah dengan hadis. Yang tidak berhujjah dengan hadisnya. Wa qala Az-Zahabi ini kan ucapannya siapa? Abu Hatim. Diringkas oleh Ad-Dhahabi. Lihat ringkasannya. Maksudnya itu panjang ucapannya tak? Syahr bin Hausyab ahabbu ilayya min Abi Harun al-Abdi wa min Bishr bin Harb wa laysa biduni Abi Zubair la yuhtaju bi hadits. Itu panjang. Panjang ucapan siapa? Abu Hatim. Lihat ringkasannya dari Ad-Dhahabi. Nah, ini sekarang. Wa qala Az-Zahabi fi Mizan al-I'tidal qala Abu Hatim laisa huwa biduni Abi Zubairin wa la yuhtaju bihi. Dia ringkas. Dah, walaisa biduni Abi Zubair. Dia tidak dibawa Abu Zubair. Dah, dia tidak dibawa Abu Zubair. Yang wala yuhtaju bih, dan tidak berhujjah dengannya. Dia pakai waw. Jadi dia ringkas itu. La yuhtaju bihi, karena dia bilang apa? Ahabbu ilayya min Abi Harun al-Abdi yang dhaif. Tapi tidak juga dibawanya siapa? Abu Zubair. Berarti dia berkesimpulan, intinya dia bukan di bawah Abu Zubair dan tidak berhujjah dengannya. Kalau dia bersendiri ya, dia dhaif. Di atas tidak juga di bawah. Dan berkata Az-Zahabi pada Mizan al-I'tidal, qala Abu Hatim, dia tidak di bawah Abi Zubair dan yang tidak berhujjah dengannya. Wa qala fil kashifi qala Abu Hatim laisa biduni Abi Zubairin. Lebih ringkas lagi. Tidaklah di bawah Abu Zubair. Dan dia berkata pada Al-Kashif, berkata Abu Hatim, dia tidak di bawah Abu Zubair. Wa minal hikayati bil ma'na qaulul Hafidz Ibnu Hajarin Ibrahim ibnu Suwaidin Ibnu Hayyani Al-Madini wasaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zur'atu wa Abu Zur'ata. Dan dari contoh hikayat dengan makna perkataan Hafidz Ibnu Hajar, Ibrahim bin Suwaid bin Hayyan Al-Madini itu Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah telah menguatkannya. Wa ibaratuhu tasduku ala kalami Ibnu Ma'in haitsu rawa Ishaq ibnu Mansurin al-Kausaji anhu qauluhu thiqatun. Dan ibarat yang membenarkan atas ucapan Ibnu Ma'in, tatkala Ishaq ibnu Mansur itu meriwayatkan dari tatkala Ishaq ibnu Mansur al-Kausaj itu meriwayatkan darinya pada ucapannya sikoh. Wa amma Abu Zur'ah faqad qala laisa bihi ba'sun. Jadi Abu Zur'ah bilang apa? Laisa bihi ba'sun. Kalau Ibnu Ma'in bilang apa? Thiqah. Diriwayatkan dari siapa? Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Dia bilang apa? Thiqah. Kalau Abu Zur'ah laisa bihi ba'sun. Al-Hafidz bin Hajar dia bilang apa? Kesimpulan. Dia ringkas. Al-Hafidz bin Hajar. Ibrahim. Apa dia bilang? Wattaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah. Padahal kalimatnya Ibnu Ma'in thiqah, ya kan? Kalimatnya Abu Zur'ah laisa bihi ba'sun. Langsung diringkas. Wattaqahu Ibnu Ma'in
wa Abu Zur'ah. Kan Abu Zur'ah bilang, enggak masalah. Berarti itu terdapat tauhid. Diringkas dengan kata wattaqahu. Tanda wattaqahu. Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Diringkas itu ucapan. Diringkas ucapan. Alhamdulillah sampai situ dulu. 18. Berikutnya lagi 19. Iya. Alhamdulillah. Anak Allah. Lumayan lah. Sudah tidak terlalu gagap kan? Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah subhanallah.